Sahabat terbaik, gue bukanlah orang yang bisa kesana kesini dengan ceria agar bisa mendapatkan teman. Gue bukanlah orang yang cukup supel untuk gak malu mengekspresikan diri ke orang yang baru gue kenal. Gue adalah orang yang susah banget dapet temen, tapi sekalinya dapet pasti cocok banget. Karena gue gak suka basa-basi, gengsian, pemalu, jadi satu. Gue biasa sebut sifat gue itu tuh paket komplit. Jadi kalau ada orang yang bisa nembus layer-layer itu, udah pasti tuh dia bakal jadi temen terbaik gue. Fan namanya. Dia teman pertama gue. Gue tuh sama dia udah kayak adik kakak. Cuman bedanya dia orang kaya, bapak emaknya juragan elektronik, punya banyak mainan. Sedangkan gue hanyalah hasil dari kisah cinta seorang tukang cukur yang jatuh cinta dengan sang pembantu rumah tangga. Tetapi itu semua gak menghalangi hubungan pertemanan kita. Kita sangat dekat, layaknya siapapun yang berteman sangat lama. Siapapun yang ngejahatin gue pada saat itu, si fan inilah yang ngadepin. Sedangkan gue orangnya nggak mau ada masalah. Jadi selalu lari dari satu masalah ke masalah lain, lalu lompat ke masalah yang satu lagi. Yang nyelesain si fan ini. Padahal kalau dia punya masalah, gue nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa prihatin gitu. Tapi bingungnya kok dia tetap mau ya temenan sama gue. Kadang gue suka mikir gitu, tapi ya gue cuma bisa bersyukur sih punya temen yang sempurna. Tapi temen yang sempurna bukanlah orang yang sempurna. Pada saat itu dia tidak naik kelas, dan itu membuat perubahan yang sangat signifikan, dimana ketika kita biasanya tuh bukan hanya sekelas tapi duduk sebelah-sebelahan, berangkat bareng, apalagi pulang. Tapi sekarang dia udah gak ada di sebelah gue. Bahkan dia gak ada di kelas ini, bahkan di sekolah ini. Karena dia masuk siang, gue masuk pagi. Di kelas tuh gue cuman bengong, terus kayak ngedengerin guru aja gitu. Walaupun asal denger doang sih. Masuk kuping kiri, keluar kuping gajah. Kuping kanan maksudnya. Kayak kehidupan di kelas tuh gitu-gitu aja. Kayak ngebosenin aja menurut gua. Circle-nya itu aja. Ada circle yang ngegibahin cewek centil kelas sebelah. Ada yang ngobrolin game terus. Kadang kayak gak ada hal lain gitu selain game. Ada yang selalu bahas konspirasi. Kayak hidupnya tuh penuh kecurigaan antar satu hal dengan hal yang lainnya. Ada juga tim Drakor Forever. Nah ini nih circle yang paling berisik dan lebay. Makanya
di kelas tuh nggak ada yang menarik buat gue tambah males aja sekolah. Sedangkan temen gue satu-satunya si Fan mungkin udah punya teman baru, apalagi dia kan orangnya supel banget, pasti banyak mau yang temenan sama dia. Jadi gue nggak mau komunikasi sama dia, takut ganggu dia juga dengan pertemanan barunya. Suatu saat ketika UAS selesai, ada yang nyamperin gue, namanya Lola, nama panjangnya loading lama. Enggak deng, kalau nggak salah nama panjangnya tuh Lola Lenita Ratasha. Dia tuh ketua kelas gue, dan ternyata dia ngamatin kesendirian gue di kelas, dan dia mau mencoba bantuin gue. Kenapa gitu, gue tuh gak mau gabung sama yang lain. Dia kayak heran aja gitu. Dia bilang, "Rang, gue mau tanya sesuatu deh ke lu." "Tanya aja," kata gue. "Lu tuh kenapa sih gak mau gabung gitu sama yang lain?" Awalnya tuh gue mengelak karena malas jawab aja gitu. "Hah? Enggak ah, gue biasa aja perasaan." Enggak. Lu gak biasa, Rang. Pasti ada masalah. Kalau emang lu gak punya temen buat cerita ke gue aja, gak apa-apa, serius. Gue siap dan mau kok dengerin keluh kesah lu. Gue juga bisa ngasih saran yang ya lumayan lah, tepat ya bisa gue bilang. Jawabnya dengan pede. "Hah? Kok tiba-tiba banget sih?" "Gue gak tiba-tiba, Rang. Gue tuh udah ngamatin lu dari lama. Gue mau make sure aja gitu lu tuh gak kenapa-napa. Dan setelah beberapa waktu, gue putuskan untuk tanya langsung ke lo." "Ah, serem amat dah. Udah kayak mata-mata lo." Cepet cerita." "Gue gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman, apa ya, gue gak mau gabung ya. Karena gak ada yang menarik aja menurut gue. Males gue." Pasti kan ada alasannya. Kalau lu bilang mereka nih malesin, pasti ada yang buat lu menarik kan. Hati gue ketika itu langsung tertegun setelah dia ngomong gitu. Bukan hanya karena kata-katanya, melainkan tatapannya yang sangat serius. Akhirnya gue jelasin ke dia. Karena menurut gue, dia emang benar-benar mau tahu tentang ini. "Iya, jadi gini lah." "Lah, kenapa nggak lu ke dia lagi? Kenapa lu malah tinggalin dia?" "Dia tuh, gue bukan tinggalin dia. Dia tuh kayaknya udah punya teman baru, circle baru. Soalnya dia kan anaknya supel gitu. Gue nggak mau ganggu pertemanan dia yang baru aja. Si PA, dia tuh justru lagi butuh elu, Rang, sekarang. Dia pasti lagi rendah diri banget karena gak naik kelas. Lu harus support dia lah, seperti apa yang selalu dilakukan ke elu." Gue sekaget-kagetnya lihat perspektif yang gak pernah gue lihat sebelumnya yang diberikan oleh si Lola. Gitu kah? Iyalah bodoh. Balik sekolah lu harus ketemu sama dia. Minta maaf karena selama ini gak ada buat dia. Gue yakin dia bakal maafin kok. Ya juga ya.
Bisa gue gak kepikiran dia butuh gue sih. Goblok banget gue ya. Kesel banget deh gue sama diri gue sendiri. Ya udah cukup. Nggak ada yang perlu disesalkan. Yang lo harus lakukan ya hanya support dia kembali agar dia kembali seperti yang seharusnya. Pasti gue lakukan secepatnya. Sepulang sekolah pun gue langsung ke rumah fan-fan, minta maaf untuk semuanya. Dia pun langsung memaafkannya tanpa syarat dan bilang kalau dia mau ke gue, tapi takut karena dia merasa di antara kita tuh udah ada tembok yang bernama strata. Karena secara strata gue adalah kakak kelas dia. Gue pun menjelaskan ke dia, bukan itu yang buat gue gak mau ngehubungin dia, tapi justru sebaliknya. Malah gue yang mengira dia tuh udah punya teman baru, circle baru. Dan akhirnya miskomunikasi antara dua sahabat sejati tersebut pun usai. Dua sahabat tersebut pun akhirnya bisa menjalani hari-hari indah seperti yang dialaminya dahulu. Di sisi lain, Lola ternyata masih mengamati Rangga sambil berkata dalam hati, andai lo tahu, Rang, seberapa sayangnya gue sama lo. Ending.